Ke-411. Rapat keluarga untuk membahas resepsi pernikahan akhirnya usai. Setelah makan bersama, mereka pulang ke rumah masing-masing. Bayu dan Joe masih berada di halaman rumah Galih. Keduanya mengobrol sebentar. "Terima kasih sudah melibatkanku dalam pernikahan Raffi," ucap Bayu menatap Joe. "Bagaimanapun juga kamu ayah kandungnya. Kamu juga punya hak dan tanggung jawab atas dirinya. Ya, aku ayah kandungnya. Tapi kamu yang membesarkan dan mendidiknya sampai bisa sehebat sekarang. Andai dia tumbuh dalam pengawasanku, dia tidak akan seperti sekarang. Jujur, aku sangat bangga padanya." Joe tersenyum menepuk bahu lelaki itu. "Bukan karena aku. Dia memang sudah luar biasa sejak pertama kali aku bertemu dengannya. Aku hanya membantu mengarahkan dan membuka jalannya. Selama ini dia berusaha sendiri tanpa bantuanku. Jangan bicara begitu, tanpamu dia tidak akan bisa bangkit. Kamu belum tahu seluar biasa apa anakmu itu. Andai kamu tahu, semua cabang restorannya bahkan tidak menggunakan bantuan dariku. Dia memulai semuanya dari nol. Alhamdulillah," ucap Bayu penuh syukur. "Ngomong-ngomong, apa tidak sebaiknya aku tidak usah terlibat di hari resepsinya?" Senyum yang menghiasi wajah Joe perlahan memudar mendengar kalimat Bayu. "Kenapa? Aku hanyalah mantan narapidana yang baru bebas. Mungkin pemberitaan tentangku sudah menyebar dan banyak orang yang akan mengenaliku. Aku tidak mau orang-orang menghina anakku karena dia punya ayah penjahat. Raffi tidak akan suka mendengar ini darimu," imbuh Joe. "Aku hanya tidak mau dia tertekan oleh orang lain. Raffi menikahi anggota keluarga dermawan, orang-orang akan menyoroti dia dan menggali informasi tentangnya, dari mana dia dan siapa keluarganya. Kamu tahu sekarang berita tersebar dengan cepat. Aku paham maksud baikmu. Tapi, tolong, jangan membuat anakku patah hati lagi. Biarkan Raffi menikmati hari bahagianya dengan keluarga yang lengkap." Joe menatapnya penuh harap. "Sungguh, aku benar-benar malu. Bahkan, hari ini aku merasa tidak layak berada di tengah keluarga ini." "Jangan bicara begitu. Biar semuanya jadi masa lalu. Tentang omongan orang-orang, kenapa harus peduli? Akan kupatahkan tulang orang-orang yang berani menghina anakku." Bayu terkekeh. Sikap Joe yang sekarang tidak jauh berbeda dengan masa mudanya, tegas dan berani. Hanya saja, kini ia terlihat lebih ramah dan bersahaja. "Terima kasih sekali lagi." Vio tampak ragu memasuki sebuah gedung megah. Hari ini ia tampak cantik dengan kebaya dan riasan natural. Matanya melirik ke segala arah, di mana tempat tersebut sudah dipadati oleh ribuan manusia. "Ayo, masuk aja," bisik Raffi yang berdiri dengan gagah di sisinya. "Aku takut, Kak," bisik Vio, teringat kejadian kemarin. "Gak ada yang akan ngetawain kamu kayak kemarin. Lagian di sini ada ayah sama Om Alfian. Siapa yang berani sama mereka?" Vio melirik ke belakang, di mana keluarganya datang untuk mendampinginya. Di sana juga terlihat kedua mertuanya. "Tapi, jangan jauh-jauh, ya. Temanin aku sampai selesai." "Iya, Viola Khairunisa Darmawan," balas Raffi menggenggam tangan istrinya. Ia merangkulnya memasuki gedung. Pertama kali melewati pintu megah itu, tatapan sebagian orang seketika mengarah kepada mereka. Raffi mengandeng Vio menuju tempat duduk yang telah disediakan. Ia sempat menatap Randy yang langsung menunduk saat melihatnya datang. Pemuda itu tampak mengusap sudut bibirnya yang lebam sisa kemarin dipukul Raffi. Acara pagi itu berlangsung khidmat. Vio yang awalnya menolak datang akhirnya bernapas lega. Tidak ada lagi mahasiswa yang berani menghinanya. Selain karena keberadaan Raffi, kedatangan keluarga besarnya turut membungkam semua orang. Siapa yang tidak mengenal keluarga Darwaman? "Selamat ya, Nak. Semoga ilmunya bermanfaat untuk orang banyak," ucap Galih memeluk putrinya. "Amin. Makasih, Ayah." Satu persatu anggota keluarga saling bergantian memberi ucapan selamat.
Lalu, dilanjutkan dengan foto bersama. Ketika sedang asyik berfoto, Vio mengalihkan pandangan ke segala arah. Sudah sejak 5 menit lalu, Raffi tidak berada di sana. Mata wanita itu langsung memicing saat mendapati suaminya sedang berada di sudut lain di ruangan itu. Raffi sedang berdiri dari jarak yang tak begitu jauh darinya. Seorang gadis tampak berdiri di hadapannya, membuat Vio menatap kesal. "Raff, aku minta maaf soal kejadian kemarin. Aku benar-benar nggak tahu tentang kejadian di aula kampus." Tutur Dinda menatap Raffi. "Maaf? Setelah menyebar berita tentang istriku?" Balas Raffi dingin. "Bukan aku yang menyebar, sumpah. Aku hanya bilang sama Randy. Mana aku tahu kalau dia sampai menjadikan itu bahan olok-olok." Namun, Raffi tak begitu peduli penjelasan gadis itu. Kejadian kemarin masih menyisakan perasaan geram. Bahkan ia masih ingat bagaimana Randy dan mahasiswa lain menertawakan keadaan Vio di dalam gedung. "Minta maaf jangan padaku, tapi pada Vio. Dia yang jadi korban kemarin," ujar Raffi. Sementara itu, Vio yang kesal melihat Dinda terus mendekati suaminya itu tampak kesal. Ia mendekat dan berdiri tepat di sebelah Raffi, melingkarkan tangan ke lengan suaminya itu. "Ngapain di sini, Kak? Aku cariin dari tadi," ucap Vio menatap galak suaminya. "Aku habis cari minum buat kamu. Katanya haus." Raffi mengulas senyum, menyerahkan sebotol air mineral. "Hausnya udah hilang." Sambarnya cepat dan ketus, namun matanya mengarah kepada Dinda. Vio masih ingat betul bagaimana gadis di hadapannya itu terus menebar pesona di hadapan suaminya. Dan ia tidak akan memberi jalan kepada siapapun untuk mendekat, apalagi mencoba merayu suaminya. "Vio, selamat ya untuk gelar sarjananya. Semoga sukses selalu," ucap Dinda. "Terima kasih. Sekalian aku mau minta maaf atas kejadian kemarin. Aku benar-benar nggak bermaksud menyebar berita tentang kamu. Kejadian di aula itu, aku nggak tahu apa-apa." "Ya udah, nggak apa-apa. Berarti masalahnya sudah selesai, kan?" Vio mengangguk, membuat wanita di hadapannya itu tersenyum lebar. "Terima kasih, Vio. Aku bisa lega sekarang." Setelah meminta maaf, Dinda akhirnya beranjak. Vio melayangkan tatapan curiga terhadap suaminya. Lalu, dalam hitungan detik buket bunga di tangannya sudah melayang ke dada Raffi hingga berhamburan. "Ngapain di pojok sini sama dia?" ucap Vio kesal. "Dia yang datang, Vio. Bukan aku yang deketin. Tadi kan dia juga minta maaf. Sebelum aku datang kalian ngomongin apa? Gak ada. Dia langsung minta maaf dan jelasin kejadian kemarin. Tapi tadi tatap-tatapan," tuduh Vio. "Ya Allah, gini amat. Aku nggak menatap dia." "Masa? Tapi kamu juga nggak kelihatan kesal sama dia karena kejadian kemarin." Raffi menghembuskan napas panjang. Sejak hamil, Vio yang dulunya lembut itu kadang berubah menjadi sangat galak. "Vio, andai Dinda cowok, sudah kuhajar kayak Randy kemarin. Sayangnya, dia perempuan. Ya Allah, bumil gini amat." "Benar kata Boy, perempuan itu ras terkuat di bumi.